Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ikhwan wa akhwati fillah, hafizakumullah, hadirin al hadirat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Terakhir kita sampai ke Waalaikumsalam. Terakhir kita sampai ke hadis innakum satarawna rabbakum kama tarawnal qamar lailatal badri. Taib. Ini sudah kita bahas ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan setelahnya. Kemudian Syekh rahimahullahu ta'ala beliau mengatakan, yang pegang kitabnya bisa dilihat ya. Syekh mengatakan fa innal firqatan najiyata ahla sunnati wal jamaati, maka sesungguhnya al firqatan najiyah, yaitu golongan yang selamat, ahla sunnati wal jamaah, yaitu mereka adalah ahlu sunnah wal jamaah, yu'minuna bidzalika, mereka beriman terhadap hal itu. Taib. Artinya beriman terhadap apa? Terhadap apa-apa yang telah Allah tetapkan dan apa-apa yang telah Rasul tetapkan, baik dalam Al-Qur'annya atau dalam hadisnya, mengenai nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Sunnah mereka beriman tentang hal itu, mengimani apapun kata Allah, apapun kata Rasul. Tentang apa? Tentang nama dan sifat bagi siapa? Bagi Allah Subhanahu wa taala. Kama yu'minuna bima akhbarallahu bihi fi kitabihil aziz, sebagaimana mereka telah beriman terhadap apa yang Allah kabarkan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Qur'an, min ghairi tahrifin, tanpa mentahrif. Jadi mengimani, menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa mentahrif. Ya. Ketika kita mensifati Allah Subhanahu wa taala, Allah beristiwa di atas arasy, enggak boleh ditahrif. Istiwa ini artinya bukan istiwa. Istiwa ini artinya istaula, menguasai. Padahal istiwa itu artinya apa? Irtafa'a, ya, fauqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala berada di atas arasy. Kata mereka istawa di sini artinya apa? Menguasai. Nah, ini makanya ini bentuk apa? Tahrif. Atau ketika kita menemukan dalam ayat Al-Qur'an, yadullah fauqa aidihim, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ya, kita imani selaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang beriman, kita imani bahwasanya Allah punya tangan. Tapi mereka orang-orang yang muharrifah, mu'attilah, mereka mentahrif. Tangan yang dimaksud bukan tangan kata mereka, tapi apa? Nikmat. Ah, ini salah. Ya, ini salah. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, kelompok-kelompok yang selamat, mereka beriman ya terhadap hal itu. Artinya terhadap nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah Subhanahu wa taala, dan terhadap fiil-fiil Allah, seperti Allah nuzul, turun ke langit dunia, ya, Allah ridho, Allah tertawa, dalam hadis disebutkan Allah takjub. Tentunya orang-orang yang beriman, firqah najiyah, mereka beriman terhadap hal itu, sebagaimana mereka beriman terhadap apa yang Allah kabarkan dalam kitabnya, yaitu Al-Quran, tanpa mentahrif. Wala ta'tilin, dan juga tanpa mentatil. Artinya apa mentatil? Meniadakan, mengosongkan. Saya nggak mau mengatakan Allah tuh mutakallim, berbicara. Padahal jelas
Siapa yang mengatakan Allah mutakalim? Siapa yang mengatakan Allah berbicara? Yaitu Allah. Allah sendiri, Allah mengatakan Allah berbicara. Kemudian ada orang-orang Jahmiyah, ada orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah tidak berbicara. Karena kalau Allah berbicara berarti Allah seperti manusia berbicara. Kami tidak mau mengatakan Allah berbicara. Padahal yang menetapkan mengatakan Allah berbicara adalah siapa? Allah sendiri dalam Al-Qur'annya dan juga Rasul dalam hadisnya yang menetapkan bahwasanya Allah berbicara. Tapi orang-orang yang ta'til itu apa? Mengosongkan, menafikan, meniadakan. Ya, mereka tidak mau mengatakan Allah berbicara. Jadi nama Allah mutakalim itu tidak ada kata mereka. Sifat Allah berbicara itu tidak ada kata mereka. Ini salah. Wa min ghairi takyifin, dan juga tanpa mentakif, mengkaifiatkan. Mengkaifiatkan itu apa? Membagaimanakan. Ya, perhatikan. Mengkaifiatkan itu membagaimanakan. Jadi kalau kemudian taruhlah kita katakan apa? Bahwasanya Allah punya tangan. Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah beriman bahwasanya Allah punya tangan. Tanpa mentahrif, tangan yang dimaksud adalah tangan yang hak, yang cocok bagi Allah. Tentunya enggak seperti tangan kita manusia, ya. Jangan kemudian kita bayangkan kayak tangan kita, enggak. Pokoknya tangan aja. Wallahu alam seperti apa bentuknya. Karena Allah dan Rasul tidak menjelaskan seperti apa bentuknya. Tapi kita imani, yadun adalah tangan bagi Allah. Tanpa mentahrif, tanpa apa? Mentaktil, mengosongkan, meniadakan, menafikan, dan juga tanpa mentakyif, mengkaifiatkan. Kalau kalian mengatakan Allah punya tangan, terus mereka mengatakan, terus gimana tangan Allah? Kumaha tangannya? Ini pun nggak boleh mentakyif, mengkaifiatkan itu nggak boleh. Sama kata Imam Malik rahimahullahu taala, wal kaifu majhul was su'alu anhu bid'ah. Kaifiat tentang istiwa Allah, tentang sifat-sifat dan nama bagi Allah, itu kaifiatnya majhul. Allah punya tangan, Allah tertawa, Allah takjub gitu ya, Allah turun ke langit dunia. Itu kita sifati itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita tetapkan itu. Ya, tetapi apa? Ketika berbicara bertanya tentang bagaimana turunnya, bagaimana tertawanya, bagaimana istiwanya Allah. Ini perkara yang nggak boleh ditanyakan. Kenapa? Bahkan kata Imam Malik ini perkara bid'ah katanya. Kenapa dikatakan bid'ah? Karena para sahabat ketika ayat-ayat ini turun, tentunya para sahabat tahu ayat ini turun, tapi mereka nggak bertanya kepada Rasulullah. Mereka nggak bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah bagaimana tangannya Allah? Ya Rasulullah bagaimana turunnya Allah dari aras ke langit dunia? Ya, jadi para sahabat nggak bertanya tentang itu, cukup beriman saja. Makanya di dalam bab asma dan sifat ini kita nih hanya cukup beriman saja, imani saja sudah. Menetapkan apa-apa yang telah Allah tetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat bagi Allah. Menetapkan tentang apa yang Rasul tetapkan tentang fi'il Allah, tentang sifat Allah, tanpa mentahrif. Apa itu mentahrif? Merubah makna dari makna sebenarnya. Tanpa mentaktil. Apa itu mentaktil? Mengosongkan, meniadakan, menafikan. Tanpa mentakif. Apa itu mentakif? Mengkaifiatkan, membagaimanakan, bertanya kaif, kumaha turun Allah di langit. Karena ada orang yang kemudian apa? Nggak beriman. Masa Allah dalam hadis innallaha yanzilu ila sama'id dunya fi kulli thulutsai lail akhir. Sesungguhnya Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Sebagian orang yang menggunakan akal, terus kalau sepertiga malam Indonesia itu beda dengan sepertiga malam Malaysia. Beda dengan sepertiga malam Vietnam, Thailand, India, terus sampai ke Arab, sampai ke sana jauh. Berarti Allah nggak di atas terus, di dunia gitu. Terus ada di langit dunia kata mereka. Ini tentunya apa? Dengan logika, dengan akal. Padahal apa dalam hal ini kita cukup beriman. Kata Rasulullah, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan mengatakan barang siapa yang meminta kepadaku, saya akan jawab permintaannya. Ya, barang siapa yang meminta persoalan kepadaku, saya akan tunaikan soal-soalnya. Kita beriman dalam hal ini. Bagi kita di Indonesia sepertiga malam, misalkan jam 1, jam 2 kita bangun, kita minta sama Allah. Maka apa jaminannya akan dijawab sama Allah doa-doa kita? Begitu pula orang Malaysia sepertiga malam terakhirnya mungkin
Ya, jam 2 mereka di sana, di sini kita jam berapa? Jam 3 misalkan mungkin. Walaupun ada perbedaan, tetap kita imani Allah turun ke langit dunia. Paham ya? Karena agama ini bukan dengan akal, agama ini dengan ittiba, dengan iman. Kalau semuanya menggunakan akal, harus sesuai dengan akal, logika, banyak yang harus kemudian kita tolak. Banyak yang harus kemudian kita kesampingkan. Karena ada orang-orang yang kemudian mengatakan, bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan penciptaan manusia, yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yaumin nutfah. Jadi penciptaan manusia ini 40 hari dalam rahim ibu dia sebagai air mani. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi sebagai alaqah, darah. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian 40 hari lagi menjadi segumpal daging. Jadi 120 hari janin yang ada dalam rahim ibu itu tsumma yursalu ilaihil malak. Ditiupkan ruh, kemudian diutus kepada janin itu malaikat. Kata orang-orang Mu'tazilah, orang-orang yang senantiasa mengedepankan logika, akal, nggak mungkin ada malaikat masuk ke janin ibu, ada malaikat masuk ke janin perut ibu yang kecil. Yang kata hadis Rasul mengatakan malaikat itu dalam bentuk aslinya itu lahu sittu mi'atin janah, mempunyai 600 sayap. Sampai mana Rasulullah ketika melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, itu langit semua tertutup oleh malaikat Jibril. Bagaimana bisa masuk ke janin ibu yang kecil? Jadi mereka mainnya logika. Mereka nggak beriman. Ada orang-orang terdahulu yang senantiasa mengedepankan logika. Ketika Rasul menjelaskan bahwasanya di majelis-majelis yang dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah, saling mengajarkan di antara mereka, akan turun kepada mereka sakinah. Hadis keberapa ini? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah. Tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, mereka membacakan kitabullah dan saling mengajarkan di antara mereka, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan. Jadi yang berkumpul di masjid seperti ini, kata Rasul, akan diberikan 4 jaminan. Yang pertama akan turun ketenangan. Yang kedua mereka akan diberikan rahmat, kasih sayang oleh Allah. Yang ketiga, wahafathumul malaika, malaikat akan mengepakkan sayap mereka sebagai tanda ridho kepada orang yang mencari ilmu. Yang keempatnya Allah akan menyebut nama-nama orang yang hadir di majelis ilmu di hadapan makhluk yang mulia, itu di hadapan para malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan Allah akan menyebut nama-nama mereka di hadapan makhluk yang ada di sisinya. Yaitu siapa? Para malaikat. Nah, hadis keberapa ini? Ada yang udah hafal 30 ke atas? Hadis ke-30 berapa ini? Taib. 35 ya. Di sini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwasanya salah satu keutamaan orang yang duduk di majelis ilmu agama, mereka akan akan malaikat akan hadir duduk dengan mereka, mengepakkan sayapnya. Itu disebutkan dalam kitab Abdul Qayyum ya, dalam Ta'dimus Sunnah, kitab Ta'dimus Sunnah, disebutkan ada sebuah cerita terjadi gitu ya, pada zaman-zaman sebelum atau setelah tabi'in. Di antara mereka ada orang yang Mu'tazilah, orang yang sedang senantiasa mengedepankan akal, logika dalam beragama ini. Datang ke majelis ilmu, dia bawa paku dia. Kemudian paku itu dia tojos-tojos karena karpet, ditusuk-tusuk. Kemudian dilihat pakunya, loh, mana nggak ada darahnya. Kata Rasulullah bahwasanya kalau ada majelis ilmu di masjid, maka malaikat pun akan turun bersama kita dan sayapnya akan dikepakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada yang mencari ilmu. Kalau betul ini harus ada darah nih, malaikat tertusuk dengan ini. Ini apa yang mereka gunakan adalah akal. Padahal di dalam agama ini bukan akal yang harus kita kedepankan, tapi wahyu, dalil. Kata Allah, kata Rasul. Ini yang harus kita kedepankan. Ketika akal kita nggak cocok, sudah buang akal kita, nggak benar berarti akal kita ini, ya. Walaupun tentunya nggak mungkin akal sehat itu bertentangan dengan dalil, nggak mungkin. Kalau Syekhul Islam punya kitab namanya Darut Ta'arud Bainal Akli wan Naqli, ya, sesuatu yang tidak mungkin berkontradiksi antara dalil dengan akal tuh nggak mungkin, kecuali akal kitanya yang nggak benar, ya, akal kitanya yang nggak benar.
Taib. Kemudian apa di sini disebutkan? Wala tamtsil, dan juga tidak boleh apa? Tamtsil. Apa tuh tamtsil? Menyerupakan. Menyerupakan Allah dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun. Wa huwas samiul basir, dan dia yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat. Ya. Jadi tidak ada yang serupa dengan Allah. Ketika Allah mengatakan bahwa tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, tapi diakhiri oleh ayat apa? Wa huwas samiul basir, dan dia yaitu Allah Maha mendengar, Maha melihat. Jadi Allah menetapkan penglihatan dan menetapkan pendengaran bagi dirinya. Dan Allah ketika menciptakan manusia, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan bagi manusia itu apa? Pendengaran dan penglihatan. Allah mengatakan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah sesuatu apapun, tapi Allah akhiri bahwasanya Allah mempunyai pendengaran dan penglihatan. Ketika Allah menciptakan manusia, al-insan, dan Allah akhiri dengan ayat apa? Faja'alnahu sami'an basira. Kami jadikan manusia itu mendengar dan melihat. Berarti pendengaran dan penglihatan Allah dengan pendengaran dan penglihatan manusia dengan ayat yang sebelumnya surat An-Nahl itu kamitslihi, tidak ada yang serupa. Berarti tidak serupa pendengaran penglihatannya, walaupun namanya sama, penglihatan ataupun pendengaran. Allah punya penglihatan pendengaran? Punya. Kata Allah juga punya. Manusia punya penglihatan pendengaran? Punya. Tapi penglihatan pendengarannya manusia dengan penglihatan pendengarannya Allah tidak sama. Ya, tidak sama. Taib. Ini sudah sering kita ulang ya. Bal humul wasatu fi firaqil ummati. Bahkan mereka taib. Bahkan mereka Ahlussunnah wal Jamaah al-wasatu, mereka pertengahan. Ini namanya kitabul wasitiyah. Jadi pertama ini dalam kitab di mukaddimah pertama disebutkan ya oleh Syekh, di pertengahan juga diingatkan kembali. Jadi kitabul wasitiyah ini kita akidah wasitiyah itu akidah pertengahan, wasato. Ya, akidah wasaton, pertengahan. Fahu, maka mereka Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah. Apa itu firqatun najiyah? Kelompok yang selamat. Ya, di sini Syekh tentunya menukil dari sebuah hadis Rasul mengatakan iftaraqatil yahud ala wahid wa sab'una firqah wa aftaraqatin nasara ala thinta wa sab'ina firqah wa sataftariqu ummati ala thalathi wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. Berpecah orang-orang Yahudi menjadi 71 golongan, berpecah orang-orang Nasara menjadi 72 golongan, dan akan berpecah umatku menjadi 73 golongan kata Rasul. Semuanya ada dalam neraka kecuali satu golongan, dan mereka adalah al-jamaah. Maka dikatakan ketika ditanya apa itu jamaah? Jamaah adalah mithlu ana alaihil yauma wa ashabi. Jamaah adalah orang yang mengamalkan sebuah amalan yang ada pada amalannya tersebut ada contohnya dariku dan sahabat-sahabatku. Mereka adalah jamaah. Atau lebih kenal dengan disebutan apa? Ahlussunnah wal Jamaah atau firqatun najiyah, kelompok yang selamat. Taib, kelompok yang selamat. Jadi mereka Ahlussunnah wal Jamaah ataupun firqatun najiyah wasatun fi babis sifatillahi subhanah. Mereka pertengahan di dalam permasalahan bab sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Baina ahli ta'til al-jahmiyati wa ahli tamtsilil musyabbihati. Yaitu di antara ahlu ta'til kelompok Mu'attilah. Mu'attilah ini apa tadi? Yang menafikan. Ya, yang menafikan, mengosongkan nama atau sifat bagi Allah. Dia mengatakan, saya tidak mau mengatakan Allah mutakallim. Jelas-jelas Allah mutakallim kata Allah. Ya, dalilnya apa? Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Nabi Musa taklima. Ada taukid lafdi. Apa itu taukid lafdi? Pengulangan kalimat kallamallahu Musa taklima, artinya apa? Betul-betul menjelaskan bahwasanya Allah itu berbicara dengan Nabi Musa. Ya. Berarti apa? Dalam ayat ini Allah berbicara. Tapi kata mereka, nggak mau, saya nggak mau mengatakan Allah berbicara. Kalau Allah berbicara berarti apa? Kayak manusia. Harus ada tenggorokannya, harus ada mulutnya, harus ada pita suaranya, harus dan lain sebagainya.
Kata siapa? Berbicara tuh harus ada tenggorokan, harus ada mulut, harus ada pita suara. Ya, ketika Nabi SAW ke Madinah, itu batu-batuan yang ada di Madinah, mereka mengucapkan salam kepada Nabi. Ya, dan ketika nanti kita di hari kiamat, a'udzubillah, atau di kuburan, sama Allah berfirman, al-yawma nakhtimu ala afwahim, pada hari ini kami sumpal mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, kami jadikan tangan mereka berbicara, wa tasyhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan kami jadikan kaki mereka bersaksi atas apa yang telah mereka kerjakan. Apakah hari itu nanti di kuburan tangan kita ada mulutnya, kaki kita ada mulutnya sehingga mereka berbicara? Nggak ada, nggak perlu. Sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan sesuatu itu berbicara, nggak perlu harus ada mulut. Kata siapa harus ada mulut? Tentunya apa? Tentunya orang-orang yang Mu'attilah, Jahmiyah, itu mereka menafikan nama dan sifat bagi Allah. Maka di sini Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa mentahrif, ingat ya, tanpa mentahrif, mentaktil, mentakif, dan mentamtsil. Ini 4 poin ini harus diiringi dalam apa? Penetapan nama dan sifat bagi Allah. Atau sifatnya seperti manusia gitu ya. Maka ada yang mengatakan, wah ini mah kelompok mujassimah, kata mereka. Padahal apa? Kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah tanpa mentahrif. Ya, diingat kembali, mentahrif ini apa? Mengubah makna dari makna sebenarnya. Taib. Walaupun kita jiping ya, walaupun kita apa namanya? Apa jiping teh? Ngaji kuping, barho, bubar naon? Bubar poho. Harus diingat ini. Ini akidah penting ya. Ini akidah penting. Ingat pas keluar, ya nama ingat pas keluar podai gitu. Jadi apa saja, mangai naon wae, mangai 4 poin mangai cing. Taib. Ketika kita menetapkan nama dan sifat bagi Allah harus diiringi dengan 4 poin tanpa mentahrif. Apa mentahrif? Merubah mana dari mana sebenarnya. Yadun, apa yadun bahasa Arabnya? Bahasa Indonesia yadun, tangan. Boleh nggak ketika mengartikan yadun di sini artinya nikmat? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena kalau kita mengatakan yadun itu dengan nikmat berarti itu tahrif. Allah berfirman, bal yadahu mabsutotan, yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Kata mereka, wah ini bahaya, kata mereka. Saya nggak mau mengatakan tangan Allah berada di atas tangan mereka. Tangan ini maksudnya nikmat. Berarti kalau kita mengartikan tangan Allah berada di atas tangan mereka, berarti nikmat Allah berada di atas nikmat mereka. Ini tahrif bukan? Tahrif. Ya. Kita imani tangan itu ya udah tangan. Terus jika kumaha Ustaz tangan nyeduka wala alam tanganna jika kumaha. Nah beduka Ustaz tadi nyalikeun tangan. Cek saha Ustaz eta tangan teh tangan. Cek Allah nyalira eta teh tangan. Cek Rasul oke. Wakil tayadaihi yaminun. Sareng kedua pandangan Allah teh kanan sa Rasulullah. Kabayang kurang kumaha kedua pandangan Allah kanan? Tos teu kada dibayangkeun. Nu penting mah kedua pandangan Allah teh naon? Kanan. Dan apa? Dan kemudian ketika kita menetapkan itu tangan bagi Allah, terus ongkoh cek anjeun tangan, tapi anjeun ngomong tanganna ciga kumaha teu apal, dan memang teu apal. Kenapa kita tidak tahu? Karena Rasul nggak menjelaskan, karena Allah nggak menjelaskan tangannya tuh kayak gimana gitu. Paham ya? Harus dipahami ya. Ini anak kelas 8, kelas 9-nya udah pulang, jadi ini kelas 8. Dia ti awal deh ya. Taib. Jadi kita tidak boleh mentahrif, mentamtsil, mentakib, dan mentaktil. Ya harus dipahami itu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah mereka berada di antara apa? Ahlu ta'til, orang yang menafikan dari kalangan Jahmiyah, Mu'tazilah, dan antara ahlu tamtsil. Assalamualaikum. Orang kelompok yang menetapkan nama tapi menyerupakan dengan makhluk. Allah punya tangan, kata mereka, iya Allah punya tangan. Tapi kata mereka tangannya kayak tangan makhluk. Berarti ini apa? Mumatsilah namanya. Mujassimah. Ya, mengatakan Allah tangannya seperti tangan manusia. Ini boleh tidak? Tidak boleh, nggak boleh. Jangankan antara tangan Allah dengan tangan makhluk, ya. Jangankan antara Khalik dengan makhluk, Sang Pencipta yaitu Allah dengan makhluknya yang diciptakan.
antara makhluk Allah dengan makhluk Allah itu beda. Jadi jangan sampai kita terbersit ya. Kita dalam surga kita sering baca dalam surat apa namanya? At-Tur, dalam surat apa lagi misalkan? Juz 27 itu menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang surga ya. Di sana ada talhin mandud, kemudian ada apa namanya? Inab, ada rumman ya, ada tufah, ada apel, ada delima, ada anggur, ada pisang. Kita jangan kemudian berpikiran oh pisang cegah pisang orang di dunia. Enggak. Pisang yang ada di surga, buah apel yang ada di surga dengan buah apel yang kita lihat sekarang itu beda. Wallahu alam, buah di surga mah ciga kumaha wallahu alam. Kenapa Ustaz wallahu alam? Karena memang nggak dijelaskan sama kita. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "A'dadtu li ibadi sholihinal jannah." Aku telah persiapkan bagi hamba-hambaku yang soleh yaitu surga. Dan perumpamaan surga itu apa kata Allah? Mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun samiat, sesuatu yang tidak pernah didengar oleh telinga. Wala khatara alal qalbil bashar, sesuatu yang tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu surga. Terus di dalam Al-Quran, dalam hadis Allah kan Rasul menjelaskan tentang surga. Iya betul menjelaskan. Jannatin tajri tahtahal anhar, tapi itu sifatnya umum. Surga itu indah ya, kebun-kebun, mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dalam Al-Quran apa namanya, ada 4 sungai gitu ya. Ada 4 sungai. Min ma'in lam yataghayyar ta min ma'in ghairi asin. Taib. Atau min ma'in lam ataib. Min khamril ladzatil lisyaribin. Sungai dari khamar yang tidak yang membuat peminumnya itu lezat, tidak memabukkan. Atau min asalin musaffa, sungai yang terbuat dari madu murni. Ya. Maka di sini jangan kemudian kita beranggap sungai nanti di surga itu ada sungai arah madu yang kayak kita lihat madu ciga ayeuna. Wallahu a'lam bishawab. Madunya seperti apa, araknya seperti apa. Pokoknya kata Allah apa? Sungai itu araknya pun apa? Ladzatil lisyaribin, membuat yang meminumnya itu segar, enak. Beda dengan mabuk ayeuna. Ya. Bobor asa naon sa tolombong gitu ya, sa tolombong sesungai gitu ya. Taib. Jadi sesuatu yang ada di surga dengan yang ada di dunia walaupun namanya sama itu hakikatnya berbeda. Apalagi antara makhluk manusia dengan Allah. Manusia punya pendengaran, punya. Allah punya pendengaran, punya. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Manusia punya penglihatan, punya. Allah punya penglihatan, punya. Kata siapa? Kata Allah sendiri. Apakah pendengaran penglihatan manusia sama dengan pendengaran penglihatan Allah? Berbeda. Ya. Tentunya pendengaran penglihatan Allah adalah pendengaran dan penglihatan yang sangat cocok bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentang ketika ditanya, kamu menetapkan Allah punya penglihatan, ciga kumaha penglihatannya? Kita jawab Allah alam. Ya, kenapa? Karena memang Rasul nggak menjelaskan sama kita. Taib. Kita sering ya melewati ini ya. Terus kemudian wahum wasatun fi babi af'alillahi ta'ala bainal qadariyati wal jabriyah, dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah, mereka adalah pertengahan di dalam masalah sifat, di dalam masalah fi'il Allah antara qadariyah dan jabriyah. Jadi kalau qadariyah mereka mengatakan bahwasanya fi'il amalan kita ini siapa yang berbuatnya? Kita. Kalau kita mabuk ya kita yang mabuk. Kalau jabriyah sebaliknya, kita yang mabuk, itu Allah yang berkehendak kita mabuk. Tapi Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, pertengahan di antara mereka. Ya. Mabuknya kita atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang sudah Allah takdirkan. 500.000 tahun yang lalu atau 10.000 tahun yang lalu Allah telah sebutkan dalam Al-Mahfudz, kita akan minum misalkan. Di dalam pengimanan kepada takdir, kita harus beriman kepada 4 poin. Yang pertama adanya kitabah. Kita beriman bahwasanya sesuatu yang akan terjadi sudah Allah tulis dalam Laul Mahfudz. Ya, inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu telah tercantum dalam kitab. Apa maksudnya? Kitab Lauhul Mahfudz. Yang kedua, kita harus beriman apapun yang akan atau sedang terjadi
itu pasti Allah berilmu tentang itu. Ya, berilmu tentang itu. Alimul ghaib. Allah yang maha mengetahui ilmu gaib. Dan Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Dan yang ketiga bahwasannya apapun yang terjadi atau yang akan terjadi ini tidak terlepas dari apa? Masyiah. Itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita melakukan sesuatu dan kita mengalahkan kehendak Allah, nggak mungkin. Dan tentunya kita harus beriman dalam diri kita ini ada ikhtiar, musayyar. Apa itu musayyar? Jadi kita selaku manusia itu Allah berikan pilihan kepada kita. Dalilnya kenapa Nabi diutus menjelaskan ini jalan surga, ini jalan neraka. Kalau kemudian kita tidak ada pilihan, kalau kemudian kita kata orang-orang Jabriyah, ya sudah, buat apa fungsinya adanya Nabi, adanya Rasul, diutus kepada kita menjelaskan nih, ini surga, ini neraka. Kalau ke surga jalannya ini, ke neraka jalannya ini. Kalau kita seperti keyakinan orang-orang Jabriyah, apa itu Jabriyah? Jabriyah ini jabr, majbur, terpaksa. Kita ini dipaksa kata mereka. Ya, ini pendirinya adalah Jaham bin Safwan. Ya, Jabriyah. Kita ini seperti daun yang diombang-ambing oleh angin. Angin ke barat, maka daun akan ke barat. Jadi kita nggak bisa apa-apa kata mereka. Jadi kita mabok ya memang Allah pingin kita mabok. Kita sholat, Allah pingin kita sholat. Ini kata Jabriyah. Kalau kata Qadariyah, kita mabok ya kita mabok, kita sholat ya kita yang sholat. Allah nggak tahu mau menahu tentang hal itu. Sampai kata mereka al-amru unuf, kata mereka urusan Allah tuh taunya setelah kita bekerja melakukan, baru Allah tahu tentang itu, kata mereka Qadariyah. Ini mah ghulu berlebihan, ini mah jafat berkurang-kurangan terhadap Allah. Tapi kita Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan takdir bagi Allah, menetapkan apa yang terjadi di atas sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfud, menetapkan apa yang akan dan sedang dilakukan ini atas pengetahuan ilmu dari Allah. Nggak mungkin luput dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taib. Dan sesuatu yang terjadi itu atas masyiah, kehendak Allah Subhanahu, dan atas kudroh, maha mampu Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak mungkin kita mengalahkan masyiah kita, mengalahkan masyiah Allah. Kita mau begini gitu ya, kalau Allah ternyata kita begitu ya kita begitu. Terus bagaimana? Ya kalau begitu, bagaimana dengan dengan apa yang harus kita amalkan sekarang? Apa dengan sesuatu yang sudah menjadi catatan dari Allah? Atau dengan apa? Makanya Rasul mengatakan ketika bertanya para sahabat, i'malu fakullun miyassar. Yang penting sekarang tuh kalian tuh beramal. Ketika kalian ingin surga, ya sudah berupaya mengamalkan amalan surga untuk meraih surga. Fakullun muyassaru lima khuliqa lahu. Karena segala sesuatu itu Allah akan mudahkan bagi orang-orang yang Allah inginkan. Ketika Allah inginkan orang ini surga, maka Allah akan mudahkan orang ini mengamalkan amalan-amalan yang mengantarkan kepada surga. Ketika orang ini Allah takdirkan neraka, naudzubillah, Allah akan mudahkan dia mengamalkan amalan yang mengantarkan dia kepada neraka. Man yuridillahu an yahdiyahu yasrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah berikan hidayah, Allah inginkan baginya hidayah, Allah akan lapangkan dadanya untuk Islam. Akan dimudahkan bagi kita mengamalkan amalan Islam. Tapi baliknya, wa man yurid an yudillahu, dan barang siapa yang Allah inginkan sesat bagi dia, yaj'al sadrahu dayyiqan. Allah akan jadikan dadanya itu sempit menerima Islam. Ada orang yang walaupun masjid itu jauh, ada orang yang datangi terus masjid karena memang kewajiban misalkan. Ada orang yang punya masjid karena memang nggak Allah mudahkan dia, ya malas gitu. Makanya berarti apa? Ini bisa menjadi barometer bagi kita, walaupun bukan jaminan ya. Bisa menjadi barometer bagi kita. Berarti selama ini walhamdulillah masih diberikan kemudahan ngaji, masih diberikan kemudahan sholat berjamaah, masih diberikan kemudahan mencari ilmu dan amalan-amalan kebaikan yang lainnya. Berarti Allah inginkan kita kebaikan. Tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu. Ya, tinggal bagaimana caranya kita menjaga itu agar kita senantiasa istiqomah. Kemudian kita kata Syekh wa fi babi wa'idillah bainal murji'ati wal wa'idiyah, dan kita Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah wa'id, ancaman Allah,
Maka kita Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya yaitu pertengahan antara Murji'ah Wa'idiyah, orang-orang Murji'ah Wa'idiyah dan orang-orang Qadariyah. Jadi orang-orang Murji'ah Wa'idiyah ini adalah orang-orang yang mengakhirkan amal. Keun we da Allah mah maha luas hampurana ge kewe tobat mah geus kolot. Kewe ngaos mah geus pareng. Engke we naon ibadah mah geus purun gitu ya. Memang sudah tua kitanya gitu ya. Sekarang mah dunia heula we. Kalau dia mati sebelum mendapatkan itu, keur dudunya paeh gitu maut gitu ya. Naudzubillah. Ini orang-orang Murji'ah ini apa? Dia mengakhirkan amalan. Karena berharap memang Allah maha luas ampunannya. Betul, Allah maha luas ampunannya, Allah maha luas rahmatnya. Ya. Tapi kita juga harus tahu ancaman Allah itu keras. Kita harus tahu tentang bagaimana Allah akan mengadab orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan dalil-dalil itu kita nggak kemudian jongjon gitu, karena kita takut ancaman Allah. Nah ini, jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah tentunya ketika di dalam mensikapi masalah ayat-ayat atau hadis tentang rahmat Allah, tentu kita sangat bersyukur karena rahmat itu luas. Tapi di sisi lain Allah tuh maha keras adab dan siksaannya. Kalau Murji'ah, mereka melihatnya sisi ininya saja. Keun we lah engkewe tobat mah. Ya, da Allah mah maha luas hampurana, maha luas rahmatnya. Memang betul. Tapi apa menyebabkan dia akhirnya berakhir-akhir di dalam bertaubat, diengke-engke taubatnya? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa aminu makrallah fala ya'manu makrallahil qaumul khasirun." Apakah mereka merasa aman dari makar Allah? Maka tidak ada yang pernah merasa aman dari makar Allah kecuali dia kaum yang merugi. Ya. Baik, dalam surat apa? Al-A'raf ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Apa amin ahlul qura ayatihum ba'suna duhan wa hum yal'abun?" Apakah merasa aman penduduk suatu negeri datang kepada mereka azab dari kami di waktu duha, di waktu pagi dalam keadaan mereka sedang bermain-main? Awa amin ahlul qura ayatihum ba'suna bayatan wa hum naimun? Apakah merasa aman penduduk satu negeri datang kepada mereka azab dari kami, siksa dari kami di malam hari dalam kondisi mereka sedang tertidur? Jadi kita harus merasa khawatir dengan makar dari Allah. Orang ngangke-ngke tobat kumaha lamun keur nyalseh urang maut gitu. Itu. Tapi seorang Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, mereka pertengahan di antara ini. Di antara siapa? Di antara Murji'ah dan Qadariyah. Kalau Qadariyah mah karena masalah adab teh sieun pisan. Sampai jangan pernah melakukan dosa, maka pelaku dosa besar dikafirkan. Anu zina kafir, anu mabok kafir, maka kemudian boleh dibunuh, kata mereka. Ya, padahal dia mabuk. Mabuk itu masih beriman. Walaupun mabuk, tetap dia masih beriman. Nggak boleh kita kemudian memukulinya, atau apalagi kita menjauhkan dia dari rahmat Allah, kita laknat. Mana yang dilaknat Allah, seakan-akan ditutup pintu taubat. Nggak boleh. Tetap kita harus berdoa, mendoakan dia agar diberikan hidayah. Ini Qadariyah. Mu'tazilah di dalam masalah apa? Masalah wa'id, ancaman. Jadi kalau melihat orang yang mabuk tuh, kata mereka, ini kafir. Gebugan we, paehan we gitu ya. Apa dalil mereka? Dalilnya apa? Dalam sebuah hadits Rasulullah SAW beliau mengatakan, "Taib, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yashribu syarib hina yashrab wa huwa mu'min." Tidaklah seseorang yang berzina ketika dia berzina dia itu beriman. Tidaklah seseorang yang minum mabuk ketika dia mabuk dia itu beriman. Jadi dengan hadis ini kata mereka, orang yang zina itu apa? Kafir. Orang yang mabuk itu kafir kata mereka. Padahal di sini la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, ai mu'min kamil iman. Tidaklah yang mabuk ketika mabuk dia itu beriman. Maksudnya apa? Tidaklah mabuk orang yang mabuk itu beriman itu maksudnya sempurna imannya. Artinya dia berkurang imannya ketika dia mabuk. Begitu pula orang yang berzina, tetap keimanannya masih ada. Karena enggak hilang keimanan dia, tauhidnya dia selama dosanya bukan dosa syirik. Paham ya? Karena di sisi Ahlussunnah wal Jamaah selain dosa syirik, mau dia mabuk, mau riba, mau zina, mau nipu, ya, mau apa
dosanya selain syirik, tetap dia di bawah masyiah Allah, di bawah kehendak Allah. Kalau Allah kehendaki, Allah langsung ampuni dia. Kalau Allah kehendaki, dia akan dicuci dulu, diadab dulu dengan dosa sesuai kadarnya. Tapi yang berbuat syirik, dia mati dalam kondisi syirik dan belum bertaubat kepada Allah, maka tidak ada maaf baginya, langsung neraka. Khalidan fiha abada, selama-lamanya di dalam neraka. Ini kalau berbuat syirik. Tapi di sini Ahlussunnah wal Jamaah firqatun najiyah, mereka berada tengah-tengah antara siapa? Murji'ah, Qadariyah. Murji'ah mengakhirkan amalan, kenuelah darah rahmat Allah meluas. Tenan naon yang mabok itu ge, yang penting make taubat memang maut. Leuh mun apal irah urang ngedek mautna gitu ya. Dan Mu'tazilah, Qadariyah, mereka mengatakan bahwasanya orang yang melakukan dosa ini kafir, keluar dari Islam. Orang yang mabuk kafir, orang yang berzina kafir. Maka tidak sedikit kemudian apa? Mereka dihancurkan, ya. Mereka dibunuh. Padahal dosa cuma mabuk. Ya, padahal pemabuk ini tetap dia beriman, dia muslim. Tidak boleh kita zalimi dia, kecuali mabuknya ngaganggu batur. Ya, kecuali ngariweuhkeun misalkan. Ya, kita laporkan kepada keamanan. Taib, bukan berarti menang mabok, bukan ya. Jangan salah anggap kade. Maksudnya tetap dia mabok itu udah sebesar, tapi dia nggak kafir dia. Dia masih saudara orang, masih dulur. Kalau dia masih dulur berarti apa? Harus ada amar ma'ruf nahi mungkar, nasihati. Biasa cegah kadulur kumaha nasihatan supaya eureun mabokna, lain ieu mah sia mah mabok wae digebugan. Kecuali kalau dia memang anak kita, saudara kita, yang wajar kalau kita tindak dengan kekerasan. Ya, karena tidak terjadi fitnah. Kalau orang lain, ya itu bisa terjadi fitnah yang lebih besar. Karena ketika kita mengingkari kemungkaran, itu ada beberapa syarat. Yang pertama, itu jelas mungkar, sepakat itu mungkar, maka boleh kita ingkari. Yang kedua, ketika kita mengingkari kemungkaran dengan sesuatu yang kemungkaran itu bisa lebih hilang kemungkarannya, bahkan bukan diingkari malah menjadi besar kemungkarannya. Kalau seperti ini nggak boleh kita mengingkari kemungkaran. Kalau malah jadi besar kemungkarannya. Taib. Dan kalau ingkar mungkar tentunya dengan apa? Dengan cara-cara tahapan nasihat. Nasihati dulu dengan cara baik-baik, baru kalau sudah tidak bisa dengan cara yang lebih tegas dan seterusnya. Kemudian wa fi babi asma'il iman waddin bainal hururiyati wal mu'tazilati. Dan Ahlussunnah wal Jamaah di dalam masalah nama-nama, istilah iman dan agama, maka mereka berada di antara al-haruriyah wal mu'tazilah wa bainal murji'atil jahmiyah. Yaitu berada di antara Haruriyah ini adalah orang-orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib dan mereka berfokus di sebuah tempat namanya Haruro, ya, atau disebut dengan Khawarij. Orang yang keluar dari kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Maka itu Haruro. Dan Mu'tazilah. Mu'tazilah ini pengikutnya Wasil bin Atha. Dan Murji'ah dan Jahmiyah. Jahmiyah ini Murji'ah, hampir segolongan. Mereka ini pengikutnya adalah pengikut Jaham bin Safwan, pencetusnya gitu ya, pencetus akidah Jahmiyah. Taib. Ini ketika ada unek-unek, ketika ada yang ditanyakan, tanyakan. Kalau nggak ditulis saja, misalkan sampaikan, pertemuan akan datang dijawab ya. Oke, jangan sampai naon kamar Ustaz nang cek ieu jadi bisa salah paham ya kade ya. Kade bisa salah paham. Karena sudah adzan ya, nanti kita jelaskan dari wa fi babil asma'i al-iman wad din bainal haruriyati wal mu'tazilah wa bainal murji'ati wal jahmiyah. Itu saja dulu yang bisa sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau ada pertanyaan pakai tulisan kecil aja enggak apa-apa, dijawabnya tapi minggu depan ya. Wallahu a'lam bishawab.